Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kembali kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami, tolong kami semua Tuhan supaya kami bisa mendengar bahkan mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa bulan Desember merupakan bulan yang istimewa bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, karena di bulan ini gereja, umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen akan merayakan Natal. Dalam suasana yang normal, perayaan Natal biasanya bahkan dilakukan di awal bulan Desember, bahkan ada yang akhir November, itu sudah mulai merayakan Natal, baik dalam lingkup persekutuan, dalam lingkup persekutuan di kampus, di sekolah, ataupun di kantor. Dari awal Desember bahkan akhir November sudah dilakukan perayaan-perayaan Natal. Saudara, saat ini kita dari pandemi sehingga perayaan Natal dihimbau, dianjurkan untuk dilakukan secara online. Saudara, kita akan melihat bahwa perayaan Natal adalah suatu perayaan di mana kita sebagai umat Tuhan mengingat kembali bahwa Tuhan pernah datang ke dunia sebagai pribadi Yesus Kristus untuk berkarya, bahkan untuk mati, untuk menyelamatkan kita semuanya. Kita meyakini itu bahwa Natal adalah kelahiran juru selamat bagi kita, kelahiran Yesus sebagai juru selamat untuk setiap kita orang percaya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita akan belajar, kita akan melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang guru yang pengajarannya luar biasa. Ada juga yang mengatakan Yesus adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan bagi manusia. Tapi bagaimana pandangan kita sebagai umat-umat Tuhan? Tentunya pandangan yang didasarkan kepada Alkitab sebagai firman Tuhan. Kita akan belajar dari Injil Yohanes, apa yang dikatakan Yohanes, apa yang disampaikan oleh Yohanes tentang Yesus itu sendiri. Kita akan lihat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yang pertama, bahwa Yesus adalah Tuhan yang kekal. Jadi siapa Yesus yang kita rayakan kelahirannya di bulan Desember? Siapa Yesus yang dirayakan kelahirannya oleh orang-orang percaya, oleh orang Kristen di seluruh dunia pada bulan Desember ini? Yesus adalah Tuhan yang kekal. Saudara bisa lihat ayat 1 sampai 2 dari Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus adalah Tuhan yang kekal. Pada mulanya itu menunjukkan bahwa awal dari firman itu tidak ada mulanya. Jadi kata pada mulanya menunjukkan bahwa awal dari firman itu, pada mulanya adalah firman, artinya pada mulanya awal dari firman itu tidak ada awalnya. Pada mulanya adalah firman. Firman di sini dipahami oleh kata yang diterjemahkan sebagai firman, dipahami oleh orang Yunani sebagai pencipta, pemelihara, pengendali, dan penguasa dari alam semesta. Jadi kata ini juga dipahami oleh orang Yahudi sebagai ekspresi ataupun presentasi dari kegiatan pribadi Tuhan itu sendiri. Kata yang diterjemahkan dengan kata firman. Dan dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita lihat ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi jelas bahwa siapa Yesus? Yesus adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu firman. Firman menjadi manusia, artinya Yesus itu adalah Tuhan yang permulaannya tidak ada awalnya, pada mulanya, artinya adalah pribadi yang kekal. Bahkan kalau kita lihat, nubuatan para nabi pun mengatakan hal yang serupa. Kalau kita baca dalam nubuatan Yesaya pasal 9 ayat 5, dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5, nubuatan Nabi Yesaya mengatakan bahwa akan lahir seorang juru selamat yang namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dalam Mika 5:1 dikatakan permulanya sejak purbakala, sejak dulu kala. Bahkan kalau kita baca, Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan dalam Yohanes 5:58,
Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Yesus adalah Tuhan yang kekal. Yang kedua, siapa sih Yesus yang diperingati kelahirannya atau kedatangannya pada bulan Desember oleh orang-orang Kristen? Siapa sih Yesus yang dirayakan melalui perayaan Natal ini? Yang kedua, Yesus adalah Tuhan yang mencipta. Tuhan yang mencipta. Tiga, dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudara, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh firman, oleh Yesus. Kolose 1:16 juga dikatakan di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi jelas siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan yang kekal. Yesus adalah Tuhan yang mencipta dunia, Tuhan yang mencipta segala yang ada di dunia ini. Bukan hanya mencipta, tapi juga Tuhan mengendalikan, berkuasa dan memelihara dunia ini. Jadi Tuhan berkuasa, berdaulat dan mengendalikan dunia. Tuhan menciptakan dan Dia mengendalikan, berkuasa dan berdaulat atas dunia. Siapa? Tuhan Yesus yang kita sama-sama rayakan kelahirannya di bulan Desember ini. Yang ketiga, siapa Yesus menurut Injil Yohanes? Dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan pemberi hidup. Ayat 4 dikatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan memberi hidup. Di dalam Dia ada hidup dan Dia adalah terang manusia. Artinya bahwa Yesus adalah pemilik hidup seluruh makhluk yang ada. Kehidupan manusia, baik kehidupan secara fisik, bahkan kehidupan secara rohani, merupakan pemberian Tuhan. Dan semuanya tergantung kepada pemberi hidup itu sendiri. Siapa? Yaitu Tuhan. Jadi kita semuanya tergantung kepada Tuhan. Hidup kita pun ada di bawah kendali dan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pemberi hidup. Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kekal. Yesus adalah Tuhan yang mencipta, dan Yesus adalah Tuhan pemberi hidup. Itu Tuhan Yesus yang sama-sama kita rayakan kedatangannya ke dunia dalam Natal di bulan ini. Dan biarlah di bulan ini kita mengingat bahwa Yesus yang kita rayakan bukan hanya seorang guru besar, bukan hanya seorang nabi, tapi Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang kekal, Tuhan yang mencipta, dan Tuhan yang memberi hidup kepada setiap kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan di siang hari ini. Kembali kami mohon pertolongan-Mu untuk membuat kami bisa memahami, bahkan meresapkan akan firman Tuhan ini dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat meyakini dan hidup dalam keyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan yang kekal, Engkau adalah Tuhan yang mencipta segala, dan Tuhan, Engkau adalah pemberi hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, bersyukur, bahkan merendahkan hidup kami, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin.